Halo semuanya, ketemu lagi bareng gua di channel GRK95, men. Gua lagi di kota Cirebon nih, men. Baru beres beli makan Padang di rumah makan Padang sederhana. Siapa sih yang nggak tahu rumah makan Padang sederhana, men? It's the best, pokoknya dia ngantri banget. Nah, tapi bukan itu yang mau gua bahas, melainkan kalian pikir ngabuburit di kota besar itu enak, men? Lihat dan tonton video ini. My God. Jadi gue ini di kota Cirebon, mau arah pulang, men. Ini gambaran ke kalian, men, gimana rasanya sih kalau orang-orang kota besar itu ngabuburit. Nih kayak gini rasanya, men. Mantap pokoknya. Untuk kalian yang tinggal di kota-kota besar kayak Bandung, Surabaya, Malang, Solo dan lain-lain, tulis kolom komentar kayak gimana sih, men, di kota kalian. Kalau di kota Cirebon nih kayak gini, men. Yang tadinya ngabuburit pengen supaya buka itu nggak kerasa, nunggu maghrib ngabuburit, ya men, ya ngabuburit di jalan gitu kan. Yang tadinya pengen senang-senang, pengen asik-asik, malah stres karena macet-macetan, macet total. Oh, ini belum seberapa ya, men, ya. Lihat nanti, men, pas arah mau pulang. Lihat nanti, men. Ini belum seberapa nih. Ini belum seberapa. Dan ini waktu menunjukkan jam 5.04 ya, men, ya. Jam 17.04. Sekitar 56 menitan ya, 1 jaman lagi buka puasa. Mudah-mudahan sampai rumah dengan selamat dan keburu ya, men, ya. Soalnya gue nggak tahu di depan macetnya kayak gimana. Mudah-mudahan nggak terlalu macet, men, lah. Ini juga lampu merah nggak jalan-jalan nih. Ini lampu merah juga lama, men. Lampu merah juga lamhai, lamhai. Nih, lihat, udah hijau pun masih lama jalan nih. Ini kebayang di depan kayak gimana macetnya. Tadi pun di awal-awal gua udah sisipkan video dimana itu pas tadi gua berangkatnya, men. Cuman gak gua rekam. Itu sampai ada mobil yang overheat dan beledug, anjir. Sampai ada mobil yang beledug, mesinnya overheat, nggak kuat. Itu tuh mobil tua ya tadi kalau gua lihat, kayak mobil Kia. Mobil Kia tahun 2000-an, gak tahu Kia nggak tahu Hyundai. Intinya itu mobil tua lah. Saking macetnya, men. Mungkin dia niat ngabuburit, men, ya, nyari makan, nyari tajil, malah mogok mobilnya, kasihan. Tadi itu warna merah mobilnya tuh, men. Cuman karena gua nggak rekam dari awal, jadi nggak kelihatan pas keluar asapnya tuh, men. Oke, jadi seperti inilah. Untuk kalian yang nonton kan ini macam-macam, men, ya. Ada yang orang kampung, ada yang orang desa, ada yang orang kota. Mungkin kalau yang orang kota udah biasa, men. Tapi kalau orang desa, orang kampung, bisa aja yang sebelumnya berpikir berangan-angan, wah kayaknya ngabuburit, ngabuburit di kota besar enak ya, dan lain-lain. Nah, amit-amit, amit-amit. Ngabuburit di kota besar itu amit-amit, men. Kalian lihat, macetnya parah. Asli macetnya parah, men. Ini kalau kurang-kurangnya kita nggak bisa sulap selip, apalagi kitanya pakai motor kupling, udah wassalam. Apalagi kalau kalian pakai mobil, udah, men. Jangan berharap bisa datang maghrib. Palingan kalian datang rumah Isya atau pas terawehan. Nah, macetnya tuh udah volume kendaraan banyak, ditambah banyak yang nyebrang sana sini, men. Karena kan kalau kota besar banyak toko-toko, banyak pokoknya banyak lalu lalang lah. Itu yang nambah-nambah kemacetan tuh. Gua juga prediksi ini buka di jalan sih, men. Prediksi gua buka di jalan ini. Oke, kalian nikmatin aja, men, video ini. Kalian nikmatin aja video kali ini dan tulis di kolom komentar pendapat kalian, men, bagaimana suasana ngabuburit
atau ngabuburit jalan-jalan di kota kalian saat nunggu maghrib, kayak gimana suasananya? Kalau di pedesaan-pedesaan gua pikir dan gua rasa asik sih. Paling di pesawahan gitu kan. Atau enggak lihat orang-orang yang balapan motor, jalanan sepi. Di kota mah kayak gini, men. Jangan kalian pikir ngabuburit di kota itu asik ya, men ya. Ini gua kasih tahu ke kalian nih, gua liatin ke kalian, macet. Mungkin di kota-kota besar lainnya bisa lebih dari ini ya, men ya. Apalagi kayak di Jakarta, di Bandung, hari-hari biasa pun macet parah. Apalagi ditambah ngabuburit, dimana momen orang-orang itu sore-sore pada keluar semua untuk mencari takjil, mencari makan. Oke, men, jadi kalian tonton terus ya, men ya, dari awal sampai akhir. Nikmatin perjalanan, nikmatin ngabuburit gua bersama NMAX Neo ini, men. Pertama kalinya gua bikin video ngabuburit di tahun 2025 bareng NMAX Neo 2024. Let's go. Set. Harus pintar sulap salib, tapi ini jangan ditiru di rumah ya, men ya. Khusus pro rider, dan jangan lupa bismillah. Ini belum seberapa, men. Yang kalian lihat ini macet yang segini parahnya itu belum seberapa, men. Nanti di depan, jauh di depan sana, namanya daerah Pleret. Gua ngebayanginnya pun pengen nangis, men. Pas lampu merah Batik Trust Me tuh. Pas lampu merah Batik Trust Me tuh, gila pokoknya. Ya mudah-mudahan enggak sih. Cuman kenapa gue bisa bilang gitu, karena hari-hari biasa pun dia macetnya macet parah. Apalagi sekarang lagi ngepuasa, men. Lagi musimnya ngabuburit. Bismillah ya Allah, berikanlah aku keselamatan di jalan sampai tujuan tanpa kekurangan sesuatu apapun, amin. Oke, men, temenin gue terus ya, men ya. Jangan kemana-mana, terus stay tune sekalian. Kalau yang nonton ngabuburit ya sekalian ngabuburit, kalau yang nonton nunggu Isya ya sekalian nunggu Isya, kalau yang nonton lagi nunggu sahur sekalian nunggu sahur. Pokoknya jangan lupa di like, di komen, di subscribe, dan di share biar gua terus semangat konten setiap harinya, men. Ya macam-macam ya, men ya. Kalau lagi macet kayak gitu tuh jalan raya macam-macam. Ada yang gak sabaran, ada yang bikin gak sabar, pelan-pelan di tengah-tengah gitu kan. Nah, makanya ada yang bilang kalau sifat asli seseorang itu akan muncul pas di jalan raya, men. Yang tadinya kelihatan sabar, yang tadinya kelihatan pendiam, pas di jalan raya bakal kelihatan. Ada momen dia marah-marah, momen dia nggak sabar kelihatan, men. Oke, sejauh ini alhamdulillah nih, kalau dari arah kota menuju ke, kalau ke sana ke arah Bandung ya, men ya, ini agak lenglang nih. Tapi nggak tahu di depan, di tempat yang tadi gua sebut di Batik Trust Me kayak gimana. Set. Nah, ini yang bikin lamanya tuh, men. Orang-orang nyebrang, mobil, motor nyebrang. Tapi by the way, ngomong-ngomong, asli loh, ini NMAX Neo udah 8 bulan pemakaian. Tapi pemakaiannya pemakaian jarang sih ya. Ini aja kilometernya baru 2400 ongoing. 8 bulan baru 2400 ya, kehitungnya jarang pakai lah, men. Masih enak. Dia masih enak dibawa kalem, dibawa nyantai, dibawa ngebut. Shock breaker, suspensi, mesin, transmisi, pengereman perfecto. Walaupun gua banyak bikin konten tentang kekurangannya,
itu kan 100 kekurangan dari 1000 kelebihan, men. Kenapa kalian harus baper, wahai FBY FBY? Banyak tuh fans boy Yamaha yang baper sama konten gua gara-gara gua nyebutin kekurangannya, men. Padahal yang gua sebutin itu 100 kekurangan, di balik 100 kekurangan ada 1000 kelebihan yang gua kagumi. Lihat aja nih handlingnya, men. Handling buat sulap salib kanan kiri, stop and go, ngerem gas enak. Torsinya, tenaganya, handlingnya mantap. Tinggal kitanya aja skill mengendaranya, skill mengemudinya harus sudah top global, minimal top lokal lah. Jangan sampai membahayakan diri sendiri dan orang lain, amin ya. Ingat, keluarga menunggu di rumah. Nah, ini udah mau nyampe ke tempat yang tadi gua sebut, men. Biasanya ini tuh gak bisa gerak di sini tuh, menuju lampu merah Batik Trusmi tuh. Biasanya itu gak gerak, men. Kalau lagi bener-bener macet. Ini alhamdulillah nih, sepertinya orang-orang udah pada sampai di arah tujuan, atau bahkan mungkin karena tujuannya ke kota, jadi macetnya tuh ke arah kota, men. Ini ke arah pulang, alhamdulillah ternyata prediksi gua salah, men. Nah, yang gua maksud itu di lampu merah ini, men. Di depan kan tuh lampu merah tuh, lampu merah Batik Trusmi. Ini macetnya total. Tapi alhamdulillah nih prediksi gua salah. Ini nggak macet sama sekali karena orang-orang udah mulai pulang ke rumah masing-masing kayaknya, men. Dan prediksi gua macetnya itu di kota. Tadi gua pas pertama bikin video, men, di situ. Sekarang udah berdesakan orang-orang. Nah, ini nih kita barengan NMAX Old Downside Style dengan ban dan pelek yang kecil. Anjay, mantap bosku. Punten suhu. Oh, kita sekarang pakai mode on. Kita sekarang harus pakai mode on, mode sport. Karena diburu-buru buka puasa, ditunggu di rumah. Dan alhamdulillah jalanan sepi, men. Sesuai prediksi gua. Nggak sesuai sih, salah sih. Tadi kan prediksi gua jalanan kesini tuh macet. Tapi alhamdulillah prediksi gua salah. Jalanan menuju arah pulang dari Cirebon ternyata lengang. Dan yang macetnya itu ke arah kotanya, men. Oke, men, kita nikmati aja perjalanan pulang sampai rumah. Mudah-mudahan selamat, sentosa, sehat, lancar jaya, rahayu. Sampai rumah tanpa kekurangan sesuatu apapun. Mantap, JRK 95. Oh ye, jaya. Anjing yellow. Kita manfaatkan. Nah anjir, ini ada NMAX Neo juga nih. NMAX Neo yang modifannya udah lumayan mantep kayaknya nih. Kalau dilihat-lihat sih sama aja sama gua sih. Tapi kalau tenaga itu sama, yang bedain itu seberapa kuat mental si pengendara, men. Seperti itu, set. Bismillah. Tapi kedepannya ini wajib upgrade sih. Kedepannya ini wajib upgrade CVT-nya. Kalau mesin sih mungkin 3 tahun ke depan lah baru gua upgrade mesin, men. Kalau CVT mudah-mudahan dalam waktu dekat mau gua upgrade, men, biar akselerasinya makin nampol di bawahnya tuh. Aduh, tenggorokan kering ya Tuhan. Sekarang waktu menunjukkan jam 17.18. 30 menit lagi buka puasa. Mudah-mudahan lancar di jalan sampai tujuan dengan selamat, amin.
Oke men, mungkin cukup sekian untuk video kali ini men, karena ini udah masuk ke daerah kabupaten. Soalnya kan video gua ini fokus ke seperti apa sih lalu lintas atau kondisi ngabuburit di kota besar. Sementara kotanya tadi udah kelewatan men, jadi sekarang udah menuju ke kabupaten. Maka dari itu gua akhiri video ini men. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Akhir kata gua pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wih!